Ya, shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita sudah memasuki bulan yang kedua di tahun 2022 ini. Semua karena kasih karunia anugerah Tuhan. Iya, eh, ini terakhir saya membahas tentang pembentukan karena masuk Februari nanti saya akan bahas tentang sedikit tentang love gitu ya. Ya kita bahas banyak lah ya. Love itu banyak yang bisa kita bahas gitu ya. Sesuai dengan bulannya. Sebenarnya sih love ini nggak tergantung bulan ya, tapi ya biasanya kalau Februari itu kayak katanya bulan bulan love. Oke, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana Daud ya dibentuk sama Tuhan, yaitu berani mengakui kesalahan. Ya, berani mengakui kesalahan karena ternyata nggak gampang untuk kita berani mengakui kesalahan ya. Untuk mengakui kesalahan yang telah kita buat gitu ya. Aduh, apalagi itu kesalahan yang bisa membuat kita malu atau nama nama baik kita jadi buruk gitu ya. Itu pasti akan membuat kita sedikit berpikir-pikir gitu. Aduh, gimana ya nih ya? Nanti kalau saya ngaku salah, nanti gimana nih? Apa kata orang gitu? Apalagi kalau kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak muda atau kita sebagai pemimpin ya, baik dalam komsel atau di gereja, ketika kita membuat kesalahan atau dosa, waduh, jangan sampai kita ketahuan gitu ya. Kalau bisa di-keep, nggak usah diakui gitu. Tapi Daud luar biasa. Daud kita sudah dengar, kita sudah tahu ceritanya bagaimana Daud jatuh dengan Bathsheba lalu membunuh suaminya Uria ya. Kejahatan yang besar gitu ya. Tapi yang luar biasa kita belajar bagaimana Daud berani mengakui kesalahan. Ketika dia ditegur oleh Nathan, Nathan buat perumpamaan gitu ya, cerita orang miskin gitu yang punya cuma satu domba yang dipelihara dari kecil gitu ya, seperti anak sendiri, tetapi ada orang kaya di sana, dia nggak rela kalau menyembelih dombanya atau lembunya buat tamu-tamu yang datang ke rumah dia, lalu diambil domba dari orang miskin ini. Lalu Daud marah, siapa dia? Lalu Nathan di ayat, kalau kita baca di ayat di 2 Samuel 12, di ayat yang langsung aja 8 ya. Ayat 7, dan kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu kepada pangkuanmu, ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Jadi ini pembunuhan berencana gitu ya. Jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir daripada keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, aku akan melakukannya hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Ini yang luar biasa. Daud ini seorang raja yang besar, ya. Jangan bayangin Daud ini orang biasa-biasa. Ini raja yang sangat besar, pelayanannya sangat berhasil kalau kita lihat. Wow, pengalahkan berlaksa-laksa musuh dan lain sebagainya. Tapi ketika dia mengalami ini, ketika dia melakukan kesalahan dosa, Daud berani mengakui dan dikatakan di sini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Wow. Engkau tidak akan mati walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu akan mati.
Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ya, jadi di sini dikatakan Daud berani mengaku salah. Aku telah berdosa kepada Tuhan. Ya, gak gampang, gak gampang memang untuk mengakui kesalahan. Tapi yang luar biasa pembentukan Daud ini. Ya, ketika dia melakukan kesalahan, dosa yang besar, dia berani mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Ketika ditegur, dia nggak membantah. Mungkin terkadang kita nggak sadar gitu ya. Ketika kita ditegur, kita ngaku salah sih. Oh iya, saya salah. Maaf, saya salah. Tapi, nah terkadang tetap ada pembelaan. Daud bilang, aku berdosa di hadapan Tuhan. Titik, udah nggak ada tapi. Daud nggak bilang, iya Tuhan aku telah berdosa. Tapi gara-gara cewek itu, gitu. Gara-gara perempuan itu mandi, gitu ya. Di depan, gitu ya. Mandi pada saat aku ada di suatu rumah, gitu. Mungkin bisa aja pakai alasan seperti itu, ya. Karena mungkin kita juga seperti itu. Ya Tuhan, aku salah, aku berdosa. Tapi waktu itu begini begitu. Ada banyak mungkin alasan untuk membela diri kita. Tapi berani mengakui kesalahan. Apapun itu ya. Berani mengakui kesalahan tanpa ada pembelaan diri. Tuhan, aku salah. Aku minta ampun Tuhan. Ya, kalau itu juga merugikan orang lain, merugikan mungkin keluarga atau teman pelayanan atau bahkan gereja misalnya gitu ya. Datang pada orang yang mungkin kita rugikan, minta maaf. Ya, apapun itu yang nanti akan kita tanggung, saya percaya. Berani mengakui kesalahan itu menjadi modal yang luar biasa dalam pembentukan kita. Ya, dalam pembentukan kita dalam hidup kita. Berani mengakui kesalahan itu luar biasa. Ya, ketika kita berani mengakui kesalahan, kita lihat dari Daud bagaimana ketika dia mengakui kesalahan, dikatakan dosamu sudah dijauhkan daripada Tuhan. Bahkan Tuhan tetap memandang Daud. Tuhan tetap memandang Daud. Ya, luar biasa karena hatinya ini loh lemah lembut, gampang untuk mau istilahnya rela untuk ditegur, memiliki kerendahan hati. Mari kita sama-sama mau dibentuk Tuhan lebih lagi untuk berani mengakui kesalahan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.